Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Budi Taryono, tuan rumah acara Budi Bawaslu untuk Demokrasi Indonesia. Sahabat Budi, pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di tahun 2024 belum dirilis resmi jadwalnya. Tetapi persiapan dalam menyongsong pesta demokrasi 5 tahunan harus betul-betul dimulai sejak saat ini. Tentunya persiapan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu harus betul-betul didasari dengan program dan strategi yang mumpuni. Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini pengawas pemilu, harus betul-betul mempersiapkan dalam menghadapi tantangan di 2024. Lalu bagaimanakah strategi pengawasan di 2024? Apakah ada kemiripan di pemilu di 2019? Ataukah tentunya akan ada perubahan dalam mengarungi penyelenggaraan pengawasan di tahapan tahun 2024 nanti? Telah hadir di studio Bawaslu Kabupaten Indramayu Bapak Zaki Hilmi. Beliau anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Assalamualaikum Pak Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Budi, terima kasih. Selamat datang di Bawaslu Kabupaten Indramayu. Semoga dalam keadaan sehat walafiat Pak Zaki. Alhamdulillah, dan terima kasih sudah diundang di acara podcast Budi kali ini. Iya. Pak Zaki, kami merasa sangat berbangga sekali karena di acara Budi Podcast kali ini alhamdulillah kedatangan Pak Zaki Hilmi, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat di Divisi Pengawasan. Sahabat Budi, tentunya tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh topik kita tentang persiapan pemilu, kita ingin mendengar tentang pengalaman dari Pak seorang Zaki Hilmi yang begitu panjang di dunia pemiluan. Tidak hanya di pengawasan, bahkan beliau juga pernah menjadi penyelenggara pemilu di salah satu kabupaten kota di Jawa Barat. Tentunya ini perlu ditanyakan lebih jauh ini. Pak Zaki, mungkin sedikit memberikan cerita terkait pengalaman Pak Zaki di dunia kepemiluan. Bahkan tidak hanya di pengawasan, pernah di penyelenggara pemilu juga Pak Zaki. Ya, terima kasih Kang Budi dan Budi Podcast. Sedikit izinkan saya memperkenalkan diri. Saya termasuk orang yang beruntung diberikan kesempatan untuk terlibat dan berkiprah di ranah demokrasi melalui pemilu. Saya memang minat dan kecenderungan saya sejak awal saya konsen di demokrasi berawal dari ketertarikan dan lebih pada ingin berkontribusi mendedikasikan diri saya untuk pembangunan demokrasi di Indonesia. Sejak tahun 99 saya sudah terlibat di pemantauan pemilu di KIPP, kemudian di JPPR pada tahun 2002 sampai dengan 2003, kemudian juga saya di konsorsium pendidikan pemilih di Kabupaten Bekasi. Saya juga diberikan kesempatan dan kepercayaan sebagai Panwaslu Pilkada 2007, yakni pilkada pertama untuk Kabupaten Bekasi, dan pilgub pertama Jawa Barat tahun 2008 saya sebagai pengawas pemilu. Lalu tahun 2008 sampai dengan terakhir kemarin itu di tahun 2018 saya 2 periode di KPU Kabupaten Bekasi. 2018 kemudian mendapatkan kepercayaan dan anugerah untuk bisa terlibat di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya mengampu di Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Tentunya kiprah panjang Pak Zaki Hilmi tidak perlu diragukan lagi dari seorang peneliti,
seorang pemantau, bahkan penyelenggara, dan sekarang menjadi anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Pengalaman panjang itu menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa dunia kepemiluan itu sangat asik dan menarik. Tentang ke depan, Pak, mungkin ini menjadi salah satu bahasan di semua strike news media manapun, yakni tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di tahun 2024. Berkenaan dengan itu, memang jadwal belum resmi dirilis oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Tetapi melihat sejauh ini isu-isu strategis itu muncul. Apa yang Pak Zaki lihat terkait dengan prediksi jadwal dan tahapan pemilu di 2024 itu, Pak? Ya, pertama hampir sudah dipastikan bahwa pelaksanaan pemilu dan pemilihan ini serentak di tahun 2024. Artinya ini merupakan babak baru dalam demokrasi yang keserentakannya dilangsungkan dalam tahun yang sama, terutama untuk pemilihan kepala daerah. Kalau sebelumnya kan keserentakan dengan 4 tahap ya, sehingga kalau sekarang ini untuk pemilu 2024 dengan keserentakan ini tentu bernilai strategis bagi konsolidasi efektivitas pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat maupun kepala daerah dalam pengambilan kebijakan, pelaksanaan program yang terkonsolidasi di dalam periode yang sama. Yang kedua, tentu tantangan ke depan untuk pemilu 2024 ini menyangkut regulasi yang akan dilahirkan setelah Undang-Undang 7 tahun 2017 dan Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan. Format pemilu yang akan datang ini ditentukan oleh regulasinya itu sendiri. Apakah kemudian kekurangan dari sisi demokrasi prosedural maupun demokrasi substantif pada pemilu dan pemilihan sebelumnya ini akan diperbaiki atau dievaluasi dengan munculkan format pemilu yang jauh lebih baik melalui undang-undang dan pada akhirnya nanti pemilu yang lebih berkualitas. Hal apa saja? Tentu hal-hal yang paling mendasar. Yang pertama adalah soal jaminan bahwa dalam demokrasi seluruh warga negara itu diperlakukan sama, mendapatkan fasilitasi dan kesempatan yang sama, baik dalam menggunakan hak pilih maupun dalam kontestasi sebagai calon, baik calon legislatif maupun calon kepala daerah. Yang kedua adalah pada dimensi penegakan hukum dan keadilan. Kalau saya memandang ini merupakan satu kesatuan antara penegakan hukum dan keadilan itu sendiri. Jadi pentingnya hukum dan demokrasi ini juga bagian yang tidak terpisahkan. Tidak ada demokrasi tanpa hukum itu sendiri, karena di dalamnya adalah bagaimana mengatur kepentingan para pihak yang berkontestasi agar tidak ada perlakuan diskriminasi, agar semakin minim kecurangan, semakin minim juga kemudian upaya-upaya pelanggaran ataupun baik dari peserta maupun dari penyelenggara yang itu akan menciderai dari kualitas demokrasi. Yang selanjutnya tentu isu-isu krusial yang cukup menarik adalah soal kelembagaan itu sendiri. Apakah kemudian sebagai misal kewenangan Bawaslu ini akan semakin diperkuat dari sisi penegakan hukum, penyelesaian sengketa antar peserta maupun peserta dengan penyelenggara, ataukah semakin tereduksi? Hal-hal yang ini yang menurut saya menjadi perhatian kita bersama. Yang lainnya soal bagaimana juga demokrasi prosedural ini dari pemilu-pemilu ini masih terkait persoalan-persoalan teknis penyelenggaraan yang masih belum sempurna. Misalkan tadi seperti kita singgung persoalan fasilitasi hak pilih. Apakah
ke depan 2024 ini tidak ada lagi kemudian kita temukan lagi orang yang terkendala untuk menggunakan hak pilih padahal yang bersangkutan sudah memenuhi syarat undang-undang. Yang kedua adalah persoalan teknis dari persiapan lainnya, fasilitasi kampanye, masa waktu kampanye, fasilitasinya agar itu adil untuk kesempatan berkampanye seluruh peserta, sampai dengan yang teknis soal surat suara. Dan isu strategis yang ke depan tentu saya lihat bahwa upaya demokratisasi melalui pemilu di 2024 dengan optimalisasi penggunaan teknologi informasi atau elektronik elektoral ini menjadi dorongan yang cukup kuat. Kita kan memimpikan bahwa pemilu 2024 ini mulai bisa berani atau mulai diuji cobakan atau berani menggunakan semisal e-voting. Beberapa instrumen pemilu sudah penggunaan itu dengan berbagai catatan. Nah, untuk ke depan apakah 2024 ini akan e-voting ataukah masih dengan konvensional yang selama ini berlaku melalui dicoblos. Ya. Jadi terus yang selanjutnya juga soal affirmative action untuk perempuan ya. Apakah ini meningkat, kemudian ambang batas baik parlemen threshold maupun presiden threshold ya, atau electoral thresholdnya ini juga masih kita tunggu. Tetapi yang pasti untuk pemilu 2024 ini merupakan babak baru dalam arah demokrasi di Indonesia yang tentu kita berharap semakin berkualitas. Menarik terkait dengan e-voting atau electoral vote. Tentunya pembelajaran kita melaksanaan pemilu kada di tengah pandemi COVID-19 kemarin menjadi bahwa meminimalisir tingkat kerumunan, meminimalisir sentuhan fisik itu menjadi hal yang mutlak mendasari hadirnya electoral vote. Dan apakah mungkin Bawaslu memiliki rekomendasi dan mendorong adanya electoral vote tersebut, Pak Zaki? Karena kita lihat negara-negara maju, Amerika, Australia sudah meninggalkan proses pencoblosan itu dengan konvensional. Apakah sudah ke arah sana? Pada prinsipnya kan prinsip penyelenggaraan pemilu yang terbuka atau transparan, kemudian akses ya, pemilu yang akses ya, jadi seluruh rangkaian pemilu ini harus diakses oleh seluruh pihak, masyarakat pemilih dan sebagainya. Ini menjadi tuntutan yang utama. Penggunaan teknologi itu diharapkan bisa mempermudah dan mempercepat orang dalam memperoleh akses. Akses apakah dirinya ada dalam data pemilih, akses mengetahui hasil dari pemilihan itu sendiri, salah satunya adalah hasil pemungutan suara melalui e-voting dan sebagainya. Ya, saya lihat bahwa ini yang mau tidak mau kita harus, lembaga Bawaslu siap mengadakan itu. Apalagi di tengah pandemi saat ini. Kita tidak bisa pastikan kapan ini akan berakhir. Tentu dalam konteks penyusunan undang-undang yang ada itu harus juga memuat faktor itu, pelaksanaan demokrasi pemilu di tengah pandemi COVID-19. Kemudian juga fasilitasi kampanye melalui elektronik yang kemarin sudah diuji coba. Saya pikir kita harus siap sebagai Bawaslu tentu bisa mengimbangi penggunaan fasilitasi ataupun sarana dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Dan Bawaslu sendiri saat ini, Bawaslu RI yang saya ketahui adalah sedang mempersiapkan berbagai hal terkait penguatan kapasitas lembaga untuk pengawasan melalui elektronik. Termasuk di dalamnya adalah persidangan elektronik juga, online melalui elektronik untuk penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, pengawasan untuk dimensi pencegahan dan penerimaan laporan dari masyarakat. Jadi bicara e-voting, saya pikir itu merupakan hal yang baik untuk kita mulai dari pemilu sekarang. Tentu harapannya di samping akses itu juga diharapkan dengan biaya yang jauh lebih murah penggunaan itu. Tentunya ini menjadi salah satu tantangan bagi Bawaslu. Sejauh mana Bawaslu melihat tantangan di 2024 itu
apakah masih sama di 2019 atau mungkin ini luar biasa karena di satu sisi juga berhadapan dengan tahapan selanjutnya, yakni tahapan pemilihan. Seperti apa, Pak? Kalau dilihat dari pembahasan di RDP yang beberapa kali dilakukan, wacana untuk pemilu 2024 itu dilangsungkan di 21 Februari dan untuk pemilihan kepala daerahnya itu di 27 November 2024. Saya melihat pemilu 2024 ini satu kata kunci saja, harus pemilu yang benar-benar berintegritas. Berintegritas dari sisi apa? Yang pertama dimulai dari berintegritas dari sisi regulasi. Produk undang-undang yang dilahirkan, yang ada, yang tengah dipersiapkan itu harus memiliki integritas yang kuat, bahwa pemilu ini betul-betul pemilu yang luber dan jurdil. Kemudian pemilu yang yang betul-betul demokratis dan berkualitas. Yang kedua adalah tuntutan untuk berintegritas ini tidak hanya menyisir kepada penyelenggara, tetapi juga kepada peserta pemilu. Bukankah selama ini pelanggaran yang terjadi itu dilakukan oleh peserta pemilu, bukan oleh masyarakat pemilih? Jadi tentu persyaratan bahwa pemilu yang berintegritas itu mutlak juga bagi peserta pemilu. Untuk apa? Untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar apa yang telah diatur di undang-undang, tidak melakukan money politik, tidak melakukan upaya black campaign, kemudian hoax, hate speech, kemudian praktek-praktek politik kotor, kecurangan dengan berkolaborasi dengan penyelenggara, kemudian juga intimidasi dan sebagainya. Yang selanjutnya juga penyelenggara itu mutlak berintegritas, independen, memperlakukan seluruh elemen yang terlibat dalam pemilu itu baik peserta maupun masyarakat pemilih secara adil dan setara. Ini juga menjadi titik tekan. Yang terakhir adalah masyarakat pemilih yang berintegritas. Saya lihat kalau ini semua berintegritas, kita yakin bahwa pemilu 2024 ini akan semakin lebih baik, partisipasi tinggi, kecurangan minimalis, dan legitimasi hasil akan jauh lebih baik daripada pemilu 2019. Pada sisi lain, kapasitas lembaga, terutama Bawaslu ini, saat ini harus dipersiapkan sebaik-baiknya, menyangkut infrastruktur sumber daya manusia yang memiliki literasi yang baik, pemahaman teknis yang baik, baik pemahaman regulasi pelaksanaan sampai dengan pengawasannya, dan tentu moralitas penyelenggara pemilu yang harus lebih baik. Jadi ini beberapa hal yang menarik, apalagi kalau kemudian saya mengistilahkan gini, Kang Budi, karena besok ini 2024 ini periodisasi presiden sudah berakhir, karena di undang-undang itu sudah dibatasi 2 periode, maka ini merupakan titik nol. Saya menyebutnya from zero to hero ya. Jadi dari titik nol, maka kemudian ini menjadi peluang kita bersama untuk menata membangun demokrasi yang lebih adil dan setara. Tetapi pada sisi lain bagi penyelenggara ini tantangan tersendiri, karena bisa jadi karena from zero ini, maka aspek tekanan baik secara psikologis maupun fisik ini akan dihadapi oleh penyelenggara. Belum lagi demokrasi dengan penggunaan media sosial, yang ini ada beyond justice ya, ataupun ada dinamika yang baru bahwa segala sesuatu yang diviralkan ini menjadi alat penekan hukum yang baru, sehingga prosedural dalam penanganan pelanggaran misalkan mengabaikan aspek-aspek standar hukum itu sendiri. Orang bisa serta-merta ditangkap gitu kan, tanpa melalui proses pemanggilan terlebih dahulu dan sebagainya.
Nah ini bukan tidak mungkin nanti untuk pemilu 2024 melalui jalur medsos ini, penggunaan media sosial ini menjadi alat tekan yang baru, yang kalau tidak ditata sejak awal ini akan kembali seperti 2019 yang ada istilah masyarakat terbelah karena dunia maya di pemberitaan maupun di media sosial sebagainya. Ya, tentunya di 2019 ada 2 pasang calon presiden dan wakil presiden, dan itu terbelah betul. Nah, di 2024 tentunya penggunaan media sosial juga mungkin akan marak, dan mungkin yang kita khawatirkan kayak semacam hate speech, ujaran kebencian, hoax dan sebagainya, itu kemungkinan juga akan kembali muncul. Nah, untuk menghadapi seperti ini, pengawasan di Bawaslu itu seperti apa, Pak? Ya, pencegahan. Pertama dimensi pencegahannya, kita kalau yang sudah ada itu kan ada aktivitas pengawasan aktif melalui patroli media sosial. Untuk 2022 ini Bawaslu RI, informasi dan hasil rapat yang disampaikan, sedang merancang bangun kerjasama untuk cybercrime-nya dengan aparat polisian. Sejauh ini kan pengawasan kita di medsos itu sangat terkendala ketika pihak penyebar atau pelaku ini, yang diduga pelaku ini, dengan menggunakan akun-akun anonim, yang kita sangat terbatas sekali kapasitas lembaga untuk bisa melakukan penelusuran lebih jauh, melakukan investigasi. Yang itu hanya dimungkinkan di unit cybercrime-nya kepolisian. Maka MOU dengan cybercrime ini dengan pihak polisian ini juga menjadi bagian dari strategi penguatan kapasitas lembaga. Yang kedua adalah dimensi perlindungan saksi juga dengan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Konsumen, yang ini menurut saya penting karena banyak orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran tetapi tidak berani melaporkan karena soal apakah ada jaminan bahwa yang bersangkutan akan terlindungi atau tidak. Tren medsos sebagai sarana demokrasi ini trennya akan terus meningkat tajam. Bila tidak diantisipasi, kita tidak mungkin menghentikan itu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana regulasi ini melindungi para pihak agar tidak menjadi korban penggunaan medsos di ranah demokrasi. Ada calon yang kemudian di stigma negatif melalui misalkan, dan dia tidak bisa melakukan pembelaan diri. Lemahnya perbedaan di medsos dengan dunia nyata kan salah satunya itu. Orang bisa dihakimi tanpa punya kesempatan untuk membela diri karena itu adanya di ruang-ruang dunia maya semacam itu. Yang kedua adalah kapasitas lembaga kita dalam hal kemampuan untuk menangani pelanggaran-pelanggaran yang bersifat pelanggaran di dunia maya ini. Tentu kita masih menunggu seperti yang tadi saya sampaikan, apakah regulasi untuk 2024 ini kewenangan Bawaslu ini akan semakin diperkuat atau justru sebaliknya. Karena Bawaslu tidak bisa bekerja di luar payung hukum terkait kewenangan dan pelaksanaan tugasnya. Nah, terkait regulasi, tentunya tidak hanya pemilu di bulan Februari, tentunya juga pemilihan di bulan November. 2 hajat besar itu tentu memiliki regulasi yang berbeda. Apakah tidak ada crosslink, Pak? Orang bertanya, kok ini berbeda? Undang-undang yang dikenakan ketika saya melapor berbeda dengan undang-undang ketika pemilu. Atau sebaliknya, kok ini cepat waktunya? Waktu pilkada panjang, sedangkan pemilu pendek, atau sebaliknya. Dan itu mungkin perlu sosialisasi atau seperti apa, Pak, untuk memahamkan masyarakat bahwa regulasi yang dibangun itu berbeda. Ya, ini merupakan momentum terutama para pengampu pembuat undang-undang, momentum yang baik untuk melakukan sinkronisasi dan kodifikasi. Idealnya untuk event penyelenggaraan pemilu itu sudah terwadai dalam satu undang-undang yang sama. Jadi tidak ada lagi undang-undang pemilu dan undang-undang pemilihan.
Itu yang mungkin masuk kategori bagaimana Omnibus Law itu dilakukan. Penyatuan undang-undang yang intinya ada sinkronisasi dalam hal aturan yang berlaku. Misalkan untuk pelaku money politik di Undang-Undang 7 dengan pelaku money politik di Undang-Undang 10 berbeda. Tim sukses pelaksana, sedangkan untuk di Undang-Undang 10 pemilihan kepala daerah itu adalah setiap orang. Nah, ini tidak boleh terjadi ada satu undang-undang untuk dua undang-undang yang berbeda, tapi harus betul-betul sinkron. Ya, untuk pelaku money politik hukumannya harus sama, subjek hukumnya harus sama, kemudian sanksinya juga harus sama. Sejauh ini kan belum ada sinkronisasi ini karena memang satu sisi undang-undang pemilihan di produk tahun 2016 ya, undang-undang 10 tahun 2016, yang satunya produk 2017. Jadi sinkronisasi dan kodifikasi dalam satu undang-undang untuk pemilu 2024 itu merupakan keharusan menurut saya. Ya. Pak Kordif, untuk 2024 strategi apa yang sudah dibangun oleh Bawaslu dalam menghadapi tahapan yang prediksinya kemungkinan akan dimulai tahun depan? Seperti apa, Pak? Beberapa hal yang baru nampaknya ini akan terjadi dari sisi pelaksanaan tahapan. Dari draft-draft yang muncul di RDP itu kan bahwa untuk pemilu 2024 ini akan memakan waktu persiapan 20 bulan lebih. Sangat panjang, dengan harapan karena ini problemnya banyak persoalan, maka penyiapannya harus jauh lebih panjang dan lebih jauh-jauh hari dipersiapkan. Pada sisi lain juga ini berbarengan dengan periodisasi penyelenggara pemilu, berakhir penyelenggara pemilu. Tentu untuk 2021 kita sudah melakukan upaya persiapan, baik langsung ataupun tidak. Yang langsung itu adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia di internal Bawaslu. Yang tidak langsung dari dimensi pengawasan itu mempersiapkan sumber daya manusia agar terlibat dalam pengawasan partisipatif. Kemarin kita ada sekolah kader pengawas partisipatif, itu juga bagian infrastruktur yang kita siapkan. Yang selanjutnya tentu ini adalah bagaimana kemudian meningkatkan kapasitas personal, SDM personal ini agar jauh lebih profesional. Ya, tadi saya bilang challenge-nya semakin berat untuk 2024. Dengan sumber daya yang ada, kita sudah menginventarisir apa yang menjadi titik lemah Bawaslu Kabupaten Kota Jawa Barat termasuk Bawaslu Provinsi dari pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Nah, ini catatan ini menjadi bahan evaluasi kita sehingga untuk 2020, 2021, 2022 ini fokus kita lebih pada untuk penyiapan keberlangsungan pemilu 2024. Misalkan apa yang menjadi fokus kita saat ini adalah memastikan, karena ada di luar tahapan yang tengah berlangsung soal pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Kita lakukan uji petik. Apakah kemudian DPB yang sudah ditetapkan dan diinformasikan KPU ini validitasnya teruji atau tidak, itu nanti baru akan diketahui melalui uji petik dari daftar pemilih. Yang selanjutnya juga soal penyiapan regulasi. Penyiapan regulasi yang digawangi oleh Bawaslu RI. Infrastruktur regulasi yang dipersiapkan tentu mengacu pada pengalaman yang sudah ada, apa saja yang menjadi kekurangan, dengan memprediksi tahapan yang akan berlangsung. Dari tahapannya tidak berubah sebetulnya. Mulai dari tahapan itu mulai dari penyiapan, persiapan pelaksanaan melalui regulasi dan sebagainya, kemudian pemutahiran data pemilih, kemudian calon dan sebagainya. Hal-hal yang menjadi fokus dan perhatian kita soal data pemilih, soal verifikasi peserta pemilu, karena itu kemarin banyak menjadi persoalan, apakah memenuhi syarat atau tidak. Kemudian juga soal pencalegan yang menjadi fokus perhatian bersama itu kemarin soal caleg mantan narapidana. Nah, kemudian juga soal penanganan pelanggaran. Meskipun trennya cukup menurun ini. Kalau lihat
menurun dalam artian gini, menurun bahwa semua ini dilakukan oleh Bawaslu. Pada tahun 2019 aduan yang masuk itu hanya 40% Bawaslu Jabar. Tapi di pemilihan kepala daerah 2020 partisipasinya sudah di angka 60. Artinya ada keberanian masyarakat untuk terlibat aktif melakukan proses pelaporan terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi. Yang selanjutnya soal teknis lainnya ya kampanye, kemudian juga kita memastikan juga kapasitas kelembagaan terutama di Bawaslu. Bawaslu punya penggunaan teknologi juga, Gowaslu, Siwaslu, apalagi itu nanti yang kemudian kita harus persiapkan sebaik-baiknya. Nah, ini mungkin kadang bertanya, persoalan klasik di setiap pemilu itu biasanya ada pada daftar pemilih. Dan apakah itu kemungkinan terjadi, Pak? Biasanya kan, oh ini masih ada data identik ganda. Bahkan ketika dilakukan cross check atau pencocokan penelitian masih ditemukan juga data orang yang meninggal masih masuk DPT, bahkan meninggalnya udah puluhan tahun. Dan itu persoalan itu klasik dan mungkin terulang di setiap pemilu, dan itu kemungkinan adalah gitu. Ya, ini tadi seperti yang Kang Budi bilang sudah bisa diprediksi. Jadi daftar bahkan diplesetkan. DPT itu daftar permasalahan tetap. Selagi proses perekaman iktp belum maksimal, maka persoalan data pemilih ini akan muncul. Apa yang dimaksud belum maksimal? Yang pertama, masih banyak warga negara yang punya hak pilih belum melakukan perekaman iktp dengan berbagai alasan terfasilitasi atau belangkonya kosong sebagainya, ataupun alasan akses untuk proses perekamannya. Yang kedua adalah selagi persoalan-persoalan penata ulangan single number untuk NIK. Kan katanya setiap orang itu satu NIK itu satu orang, tidak mungkin dimiliki orang lain. Tetapi fenomenanya satu NIK masih dimiliki oleh beberapa orang itu masih terjadi. Ada dimensi itu. Yang selanjutnya adalah menyangkut profesionalitas dari penyelenggara ad hoc di KPU dalam hal data yang DP4 itu, data bakunya dari Disduk atau Mendagri atau Irjen Pendudukan itu kemudian diserahkan KPU RI, kemudian distribusi, maka dilakukan proses pemutakhiran dan cocokan dan validitas. Nah, ini juga menjadi akar persoalan baru ketika memang penyelenggara yang ad hoc tidak dalam kapasitas yang memang diformat untuk melakukan sensus pendataan, ini dibebani itu, dan tanpa keterbatasan juga anggaran soal BIMTEK-nya. Belum lagi persoalan integritas ini misalkan bahwa harus dilakukan proses coklit, tetapi itu tidak berjalan, cukup diselesaikan secara administratif, hanya merapikan di klaster dalam RT dan RW dalam satu KK dan sebagainya. Nah, ini yang ketiga adalah soal bahwa data pemilih ini merupakan data yang bersifat terbuka dan membutuhkan peran responsif masyarakat. Fenomena bahwa masyarakat tidak pernah melakukan pengecekan apakah dirinya masuk dalam DPT atau tidak, itu bukan hal yang baru. Di setiap pengumuman daftar pemilih sementara misalkan, di kepala desa, di desa-desa yang diumumkan ini sepi orang yang ngecek. Orang baru ke desa itu kalau mau ngurus KTP atau surat keterangan domisili atau surat pengantar untuk SKCK, selebihnya. Jadi partisipasinya belum maksimal dari masyarakat, kemudian ada persoalan sumber datanya, dan ada persoalan profesionalitas penyelenggara dalam hal melakukan validitas dari data pemilih itu sendiri. Melihat pemaparan tersebut, tentunya tantangan tugas dari Bawaslu luar biasa, besar sekali. Namun Pak Kordif, karena waktu sudah lama, sebetulnya kalau untuk berbincang terkait pengawasan itu 2 jam kurang ya Pak Kordif ya, karena memang banyak sekali, karena tahapannya juga panjang. Dan fenomena akar permasalahan juga pasti banyak dan berbeda-beda. Cuman karena waktu membatasi kita, Pak Kordif, mungkin saya bertanya secara personal ini,
bagaimana tanggapan Pak Kordif Pengawasan Bawaslu Jawa Barat terkait program Budi Podcast seperti apa, Pak? Saya secara personal maupun kelembagaan mengapresiasi untuk Budi Podcast ini, karena upaya untuk edukasi demokrasi, kemudian pendidikan pemilih, pendidikan masyarakat tentang demokrasi ini harus continuous dilakukan, harus berkesinambungan, tidak hanya pada saat event-event kepemiluan. Budi Podcast ini bernilai strategis dalam rangka mempersiapkan warga masyarakat Indramayu yang lebih demokratis dengan karakter pemilih yang cerdas. Ada pencerahan melalui forum-forum semacam ini, melalui Budi Podcast. Saya punya harapan besar di situ. Ada pengayaan literasi sehingga masyarakat, bicara demokrasi bukan cuma soal coblos mencoblos, tapi soal bagaimana nilai-nilai demokrasi itu ada dan harus dikembangkan di lini kehidupan kita bersama. Saya apresiasi sekali lagi untuk Budi Podcast yang dilakukan oleh Bawaslu Indramayu. Ya. Terakhir Pak Kordif, ini terkait dengan mungkin pesan atau closing statement dan harapan dari Pak Zaki Hilmi, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap Bawaslu Kabupaten Indramayu secara keseluruhan. Ya, pertama, demokrasi itu bukan kamus baku, tapi dia merupakan nilai yang hidup. Diseminasi nilai-nilai demokrasi ini harus kita semai di seluruh kehidupan kita. Itu juga bagian dari penyiapan untuk menyongsong pemilu 2024. Dan bagi penyelenggara pemilu, kita berharap terus meningkatkan kapasitas personal agar semakin profesional dan berintegritas. Untuk masyarakat seluruhnya, saya pikir kita berharap kita bisa berkolaborasi penyelenggara dengan masyarakat, dengan stakeholder untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dengan hadirnya pemilih yang cerdas. Itu saja, terima kasih banyak untuk Budi Podcast. Terima kasih waktunya Pak Zaki Hilmi, dan sangat bangga dan sangat terhormat Bawaslu Kabupaten Indramayu dalam Budi Podcast ini mampu mendapatkan pencerahan sekaligus ilmu baru buat sahabat-sahabat Budi dimanapun dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat, Pak Zaki Hilmi. Terima kasih Pak atas waktunya. Sami-sami Kang, hatur nuhun. Sahabat Budi, pelaksanaan penyelenggaraan pemilu 2024 memang masih jauh, tapi persiapan dan strategi untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 sudah dipersiapkan sedini mungkin. Ada banyak isu strategis, ada banyak tantangan yang menghadapi di 2024. Kualitas demokrasi tidak hanya dibangun oleh penyelenggara yang berintegritas, namun demokrasi berkualitas harus dibangun oleh semua sinergi dari seluruh masyarakat luas. Tidak hanya kontestan yang mengikuti regulasi dengan mampu menjalankan undang-undang, tapi mewujudkan demokrasi yang berkeadilan adalah tujuan bersama untuk menciptakan negara kesatuan Republik Indonesia yang lebih maju dan lebih memiliki kemampuan berdaya saing. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membangun demokrasi berkualitas dengan memberikan edukasi demokrasi untuk kemapanan kita dalam menghadapi pemilu tahun 2024. Saya Budi Taryono, tuan rumah acara Budi, pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Kang.